Saya refresh lagi, kita bahas ini jenis komunikasi berdasarkan jumlah peserta komunikasinya. Di komunikasi intrapersonal hanya dengan diri sendiri, komunikasi interpersonal minimal 2 orang, maksimal 3 orang, komunikasi kelompok harus lebih dari 2 orang, dan komunikasi massa ini kita ngomongin peserta komunikasi dalam sebuah proses komunikasinya ini banyak gitu. Dan terutama ininya ya, terutama untuk communicate-nya. Communicate-nya ini banyak banget, masif. Jadi ini yang membedakan, antara komunikasi massa dengan sistem komunikasi yang lainnya, secara jumlah terutama. Dan nanti kita akan mempelajari bahwa ini nggak cuma masalah jumlah aja gitu, tapi bagaimana nanti efeknya dan prosesnya. Ini definisi umum tentang komunikasi massa, ya. Jadi yang membedakan dengan komunikasi lainnya, selain komunikatnya yang banyak, dan ini disebut halayak. Komunikat di komunikasi massa kita sebut halayak. Nggak lagi cuman communicates. Eh, ya, kita biasa menggunakan kata halayak atau publik. Jadi komunikasi massa disebut juga komunikasi publik gitu. Dan harus menggunakan media massa, bukan lagi media-media personal. Silakan kalian baca sendiri, ini ada beberapa definisi dari komunikasi massa menurut beberapa ahli. Saya tidak akan bacakan, silakan kalian baca sendiri, kalian resapi sendiri, kalian pelajari sendiri terkait definisi ini. Ini dari Jalaluddin Rahmat, dari Peirce, lalu Dominic DeVito Graeber, kurang lebih semuanya isinya sama. Jadi komunikasi massa menurut mereka dan beberapa ahli lainnya gitu kan yang pernah meneliti dari komunikasi massa ini, itu pasti ngomongin yang namanya komunikasi massa, komunikatnya besar, heterogen, tersebar. Lalu ketika penyampaian pesan serentak, serentak dikirim dan serentak diterima oleh khalayak yang banyak tersebut. Kurang lebih semuanya sama. Ini pun pernah kita bahas di kelas PPK tentang karakteristik dari komunikasi massa itu sendiri. Ini yang cukup membedakan ya dengan komunikasi-komunikasi lainnya. Yang pertama, wajib menggunakan media massa. Media massa apa aja? Ada media cetak, media audio visual, media audio. Lalu sekarang ini ya kita mungkin lebih banyak ngomongin tentang media internet seperti itu. Tapi nanti media internet kalau di psikologi komunikasi ini akan ada bahasan tersendiri. Walaupun memang secara general media baru masuk ke media massa. Lalu yang kedua, halayak atau audiensnya besar, banyak, anonim. Kita sebagai komunikator nggak mesti kenal satu persatu komunikat kita, halayak kita gitu. Dan sifat dari mereka heterogen, berbagai macam. Kita nggak tahu ketika kita menyebarkan suatu pesan melalui media massa, kita nggak tahu nih nanti yang terima, yang nonton, yang dengar, yang menyaksikan gitu, usianya berapa, jenis kelaminnya apa, dan lain sebagainya. Kita nggak tahu. Tugas komunikator hanyalah menyampaikan pesan, menyiarkan isi pesan. Lalu pesannya bersifat umum, dikirimkan serentak sat dan satu arah. Gitu. Inilah yang mungkin membedakan dengan kenapa media baru itu memiliki kajian tersendiri. Karena memang secara karakteristik walaupun sama-sama mirip dengan media massa, tapi kalau di media sosial itu sudah ada kecenderungan dua arah, enggak lagi satu arah. Lalu yang keempat, komunikatornya ini bersifat sekelompok orang yang terorganisir atau terlembaga. Ini pun pernah kita bahas di kelas PPK kalau masih kalian ingat gitu. Kalau misalkan saya owner sebuah produk kecantikan misalnya gitu, ketika akun Instagram saya pribadi mengiklankan produk saya tersebut, itu belum bisa disebut dengan komunikasi massa. Saya hanya mengiklankan produk. Tapi ketika perusahaan saya memiliki akun Instagram official, mengiklankan produk tersebut, itu sudah disebut dengan komunikasi massa. Memang setipis itu bedanya, tapi itu berbeda ya kalau misalkan saya yang sebagai komunikator. Tapi ketika lembaga saya, perusahaan saya yang menyampaikan, yang mengiklankan itu disebut komunikasi massa.
Sementara kalau saya yang melakukan iklan tersebut, itu saya, baru melakukan ya komunikasi pribadi gitu kan, atas nama pribadi. Lalu adanya cenderung delay feedback. Nah, delay feedback ini ya pernah kita bahas juga gitu, kalau kita dengerin radio gitu, kita pengen komen terhadap omongan dari penyiarnya, itu nggak langsung gitu kan didengerin oleh si penyiarnya, kecuali memang ada apa, sedang melakukan hubungan telepon langsung gitu antara penyiar dengan pendengar. Itu, feedback-nya bisa kan secara langsung, tapi kan yang namanya pendengarnya kan yang ditelepon cuma satu orang doang gitu misalnya. Ngobrol hanya satu orang. Jadi memang cenderung delay feedback untuk si media untuk si komunikasi massa ini. Apalagi kita menggunakan media massa. Nah, ini agak sedikit berbeda juga ketika kita ngomongin media baru. Makanya nanti, saya lupa di pertemuan berapa kita akan membahas media baru, karena walaupun karakteristiknya mirip dengan media massa dan masuk dalam lingkup media massa, untuk media baru dia agak beda dikit, kayak gitu. Oke, kita bahas lagi tentang ini dia jenis-jenis komunikasi massa, ini pun pernah dibahas. Kita humas, public relations, masuk ke komunikasi massa. Karena selama ini orang cuman yang namanya ketika ngomongin komunikasi massa, pikirannya larinya ke kebanyakan ya jurnalisme, pemberitaan, jurnalistik dan sebagainya. Itu maksudnya komunikasi massa tuh ngebahas itu. Saya ketika S1 saya mengambil jurusan komunikasi massa dan saya mempelajari tentang produksi media pada saat itu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita menilik komunikasi massa dalam artian yang luas, humas pun masuk ke dalam komunikasi massa. Karena sebagai humas, kita pasti mewakili lembaga, ya. Kita mewakili lembaga, communicate kita, halayak kita besar yang menerima pesan yang kita sampaikan. Jadi ini jenis-jenis komunikasi massa, ngomongin iklan apalagi ya, kita iklan kan nggak mungkin iklan, apa sih namanya, iklan ke satu orang doang gitu. Iklan pasti ke banyak orang gitu kan untuk membeli produk produk kita atau saat kita menjual jasa. Jurnalisme itu yang paling kelihatan gitu, karena kita menyampaikan berita pada halayak, lalu public relation yang juga masuk komunikasi massa dan sosial media. Karena sosial media ini adalah perkembangan, dari iklan jurnalisme maupun humas gitu, eee, karena adanya pengaruh perkembangan teknologi. Nah, ini jenis-jenis media massa ya, umum dilihat, umum juga untuk kita gunakan seperti itu ya, dan di sini saya akan garis bawahi tentang yang namanya film. Film adalah salah satu bentuk komunikasi massa. Jadi kalian nonton film, nggak bisa cuman yang nonton doang gitu, tapi ada sesuatu di balik itu, ada pesan yang ingin disampaikan dari produser, dari sutradara, dari semua kru gitu, terhadap para penonton mereka. Lalu buku, Mbak, kalau buku kuliah ya emang benar gitu kan masuk komunikasi massa karena ada informasi yang disampaikan. Gimana dengan novel dan lain sebagainya? Mas, Mbak, yang namanya buku maupun, meskipun berbentuk novel gitu, dia tetap ada pesan yang ingin disampaikan. Jadi nggak cuman buku-buku yang non fiksi, tapi juga buku fiksi. Ini jelas ya, bisa kalian, ini sendiri, pelajari sendiri. Nah, ini adalah skema dari proses komunikasi massa. Ini kalau secara alur juga tidak jauh berbeda dengan saat kita melakukan komunikasi interpersonal gitu. Ada komunikatornya, menggunakan channel saat mengirimkan pesan, lalu pasti ada audiensnya dan memiliki efek efek terhadap audiens apa, dan ada feedback ya di sini, saya tidak menggambarkan ada garis feedback karena memang cenderung delay feedback tersebut yang tadi kita bahas. Komunikatornya harus sebuah lembaga terinstitusi, lalu channelnya menggunakan media massa, pesannya bisa apa aja, lalu audiensnya, halayaknya ya pasti besar. Tersebar nih kita lihat dari ini ya, secara geografis gitu. Toh kita juga gitu, bisa menonton siaran dari CNN yang tempatnya tidak di Indonesia kan, lalu heterogen, beragam banget, lalu anonim. Kita sama-sama, kita nggak kenal, kita sebagai komunikator nggak kenal satu persatu audiensis kita siapa. Paling cuman profil aja gitu, tapi, kalau secara personal enggak. Dan menghasilkan efek. Oke, sorry. Nah, ini
Ketika kita ngomongin tentang psikologi dalam komunikasi massa, dalam sistem komunikasi massa, kita lihat jika dibandingkan dengan komunikasi interpersonal, apa aja sih karakteristik psikologis yang membedakan antara komunikasi massa dan komunikasi interpersonal? Yang pertama adalah tentang pengendalian arus informasi. Kalau di komunikasi massa, kendali sepenuhnya ada di tangan komunikator karena bersifatnya satu arah itu kan. Dia yang mau mengirimkan pesan apa, isinya apa, seberapa sering, terserah komunikator, terserah si lembaganya, terserah si institusi medianya. Hari ini RCTI hanya akan menyiarkan tentang apa ya? Sorry, misalkan anaknya Heritanu nikah lagi gitu kan. Sepanjang hari mungkin dia menayangkan itu terus gitu. Kendalinya di dia. Walaupun protes publik yang aduh ini kok televisi nasional cuman kayak nonton video kondangan gitu loh. Ya tapi itu kayak yang itu haknya dia, itu maunya si institusi media, apalagi yang dipunyai, yang dikendalikan oleh pemiliknya, ya dia kendali untuk mau menayangkan apa, mau menyiarkan apa, ya ada di tangan mereka. Paling publik hanya bisa memberikan feedback, itu pun delay kan, tidak bisa secara langsung disampaikan, pasti ada tahapan dulu gitu, melalui surat protes kah, laporan ke KPI kah gitu. Dia ada delay feedback disebut. Ini beda dengan komunikasi interpersonal ketika yang namanya komunikan dengan komunikat ya sama-sama mengendalikan isi dari arus informasi di antara mereka gitu. Sama-sama punya peran. Tapi kalau di komunikasi massa, kendalinya hanya ada di komunikator. Lalu yang kedua, umpan balik yang tadi kita bahas. Khalayak tidak bisa langsung memberikan umpan balik. Sifatnya delay dan terbatas gitu. Sementara beda dengan komunikasi interpersonal kan, kita ngobrol, ya kirimkan pesan, kasih feedback, kirim pesan, kasih feedback, gitu aja terus. Gitu. Lalu stimulasi lewat indera. Nah, kalau ini kan kalau komunikasi interpersonal kita apa ya menerima apalagi ketika ngobrol langsung gitu. Kita bisa lihat langsung wajah dari lawan bicara kita. Kelihatan kan dari situ berarti bentuk bahasa nonverbalnya tuh kayak gimana gitu. Apa yang diomongin tapi raut mukanya begini, gerakannya begini dan lain sebagainya. Kita bisa melihat dia gitu loh. Seluruh indera kita bekerja. Sambil ngobrol kita bisa ngelihat dia, kita ngedenger dia, kita nyium bau badan dia gitu. Kalau sambil pegangan tangan ya mungkin bisa merasakan kulitnya dia gitu. Jadi semua alat indera kita terstimuli dalam komunikasi interpersonal. Tapi kalau di komunikasi massa, kalau kita dengerin radio yang terstimuli hanya pendengaran kita aja. Kan kalau misalkan nonton TV, nonton apa sih namanya, nonton eh sorry nonton TV, nonton video, film dan sebagainya gitu. Ya kita audio visual kan mata kita dengan telinga kita gitu yang terstimuli. Kita nggak bisa mencium mereka. Lalu ketika baca buku ya cuman tulisan doang kan, mata kita yang terstimuli tapi kita tidak bisa mendengarkan. Yang tercium hanya bau dari tinta dan kertas gitu. Jadi stimulasi alat indranya hanya terbatas satu atau dua saja gitu yang bisa kita lihat. Lalu unsur isi dengan hubungan ya. Ini isi dari pesan gitu, isi dari pesan dan hubungan antara komunikator dengan halayaknya, dengan komunikatnya. Kalau di komunikasi massa, ya benar-benar hanya isi yang ingin disampaikan. Strukturnya begini, 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 pembukaan, isi, penutup gitu. Lalu apa? Cuman apa yang ingin disampaikan? Terjadi kemacetan pada saat arus mudik di kilometer sekian tol Cikampek gitu misalnya. Ya, kayak gitu, hanya menyampaikan seperti itu. Tapi kalau di komunikasi interpersonal kan kita juga udah bahas ya, ketika kita berkomunikasi interpersonal kita nggak cuman saling kirim pesan, tapi juga kita dalam proses apa sih namanya, proses saling mengirimkan pesan tersebut, proses komunikasi tersebut, kita pun membentuk hubungan lebih manusiawi gitu. Nggak cuman bahas apa yang ingin kita sampaikan dengan lawan bicara kita, tapi dari kita memberikan message tersebut, kita pun ingin membangun hubungan dengan dia gitu. Dan apa sih namanya, kita fokus pada kedekatan antar individu. Hmm.
teori-teori yang terkait tentang bagaimana isi dari media massa berpengaruh terhadap halayaknya. Teorinya ini banyak banget ya Mas dan Mbak ya, dan alhamdulillah gitu terus berkembang gitu. Itu yang menyebabkan yang namanya ilmu komunikasi tuh seru banget gitu buat diikuti ya, buat dipelajari karena banyak banget teori-teori baru saling menguatkan dari teori lama dan makin unik gitu, makin menunjukkan keunikan manusia. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi halayak terhadap isi media. Bagaimana isi media berefek terhadap halayak. Ini teori yang pertama, kita ngobrolin tentang pertemuan antara halayak dengan media. Ini bagaimana apa ini ngomongin fokusnya tentang bagaimana eh, bukan pemirsa ya, halayak menggunakan media. Kita menggunakan media. Lalu yang kedua tentang faktor pendekatan motivasi. Motivasi tentang apa sih yang menyebabkan seseorang menggunakan media tersebut, seseorang mengkonsumsi media tersebut. Yang pertama, ini teori dari Devler and Rockich. Ini teorinya sudah cukup lama dan ini banyak banget dibahas juga. Ada perkembangan-perkembangan gitu ya. Tapi basic dari teorinya menggunakan teori yang ini, bagaimana pertemuan halayak dengan media. Yang pertama, bagaimana ketika halayak atau communicate dari pengguna media ini dilihat sebagai makhluk individual yang memiliki perbedaan. Makanya ketika pemilik media massa ataupun produser gitu kan, dia memiliki target-target market. Atau ketika perusahaan radio memutuskan segmentasi pendengar mereka siapa. Karena mereka melihat individu yang unik ini. Karena secara psikologis, kita pelajari gitu ya, yang individu tuh unik, individu berbeda. Segitu banyak halayak, sifatnya heterogen, mereka tuh dianggap unik secara individual. Karena mungkin bagaimana pengalaman membentuk mereka. Lingkungan mereka membentuk mereka, sehingga pribadi-pribadi ini dianggap unik. Nah, teorinya Devler dan Rockich, pertama dari perspektif perbedaan individual, mereka melihat bahwa yang namanya manusia, mereka menggunakan media dan mereka memiliki sesuatu dari dalam diri mereka, entah itu pengetahuan, entah itu pengalaman, untuk memberikan makna terhadap isi dari media massa. Misalnya aja, ketika seorang survivor bencana alam, ketika menonton tayangan pemberitaan terkait bencana alam, dia bisa menangis terseduh-seduh. Dia bisa memunculkan trauma dalam dirinya ya, karena memang dia pernah mengalami tersebut. Jadi makanya hati-hati ketika misalkan kalau misalnya kalian mau terjun di dunia jurnalistik gitu, ketika kalian menyampaikan pemberitaan, lakukan secara umum. Karena misalkan terlalu detail menceritakan tentang tayangan bencana alam, itu bisa berdampak terhadap penonton kita gitu, terutama untuk survivor bencana alam mungkin akan memunculkan rasa trauma. Atau ketika misalkan yang menonton itu anak kecil gitu. Jadi halayak dianggap sebagai individu yang memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, yang membuat mereka memberikan makna yang berbeda pula terhadap isi media massa. Misalkan perspektif perbedaan individual lagi, misalnya kalau saya ketika mengikuti kajian gitu ya, kajian-kajian umum yang ada di media massa, saya mungkin hanya memilih untuk menonton kajiannya Salim Afilah, mohon maaf gitu karena saya muslim gitu, ini based on pengalaman aja gitu. Sementara adik saya yang dia kelahiran tahun akhir 90-an, mungkin lebih memilih kajian Habib Jafar karena secara perspektif dia merasa bahwa yang pendekatan yang dilakukan Habib Jafar untuk mengirimkan pesan terkait kehidupan beragama, terkait bagaimana sikap seorang muslim mungkin lebih dekat dengan dia gitu. Sebagai generasi di bawah saya.
Sementara kalau saya kan milenial gitu ya, mungkin isi kajian yang dipilih pun agak lain gitu, beda dengan adik saya tersebut. Ini adalah pilihan personal, perbedaan individual diakui di sini. Gitu. Jadi walaupun kita melihat bahwa yang namanya komunikasi massa halayaknya heterogen, tapi mereka tetap dianggap individu yang berbeda-beda. Jadi mungkin kalian nanti ketika menggunakan media massa bisa pilih-pilih juga kenapa media massa berdampak ke si ini, ke si itu enggak. Ya karena seperti itulah dianggap memang setiap individu itu berbeda. Lalu teori selanjutnya dari Devler and Ball-Rockich dari perspektif kategori sosialnya. Nah ini kalau tadi ngomongin tentang individual, perspektif individual, kalau ini perspektif sosial. Jadi melihat kelompok tertentu. Kalau tadi kan individual diakui ya, memiliki keunikan masing-masing yang membuat mereka memberikan makna terhadap pesan yang sama yang dikirimkan oleh media. Nah kalau ini kelompok sosialnya. Misalnya, anak-anak nggak akan ngikutin pemberitaan terhadap sengketa pilpres gitu di MK yang sedang berjalan sekarang. Yang mereka nyalain TV yang mungkin nonton Upin Ipin, nonton kartun gitu. Mereka tidak mempedulikan berita. Lalu yang mau fans meeting berapa hari lagi fansnya Cha Eun-woo mungkin lebih memilih untuk mengikuti pemberitaan tentang itu gitu. Mereka membuka media karena mencari berita tentang itu. Yang bukan fans tidak mengikuti berita tentang itu. Ini kategori sosial ya, kategori kelompok. Lalu contoh lainnya lagi yang kemarin mungkin bisa kita amati kategori sosial. Buat para pemudik, apalagi yang menggunakan kendaraan pribadi, akan mengikuti laporan pemberitaan terkait arus mudik maupun arus balik gitu. Kalau mungkin yang lebarannya di rumah aja, yang nggak kemana-mana, yang nggak harus berpindah tempat, nggak harus mudik gitu, nggak harus berkunjung ke kota lain, apalagi ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur gitu, yang memang di situnya banyak di situ macet dan lain sebagainya gitu, manusia mudik itu terkonsentrasi di situ, mungkin tidak terlalu mengikuti pemberitaan tentang ini. Karena menurut mereka ya ini memang tidak terlalu penting buat saya. Paling melihat bahwa ada pemberitaan tentang arus mudik, mungkin hanya cukup seperti itu. Tapi beda dengan kelompok sosial yang mereka memang mudik menggunakan jalur tersebut. Mereka akan mengikuti secara detail bisa jadi atau terus-menerus gitu buat ngecek jadwal kontraflow, jadwal one way dan lain sebagainya. Beda dengan yang di rumah aja. Lalu yang ketiga yaitu perspektif hubungan sosial. Hubungan sosial ini bagaimana sebuah isi media ini menggunakan two flow step of communication ya, di mana ada opinion leader yang dia memberikan kayak semacam rekomendasi atau saran gitu untuk halayak yang lain bisa atau tidaknya atau boleh atau enggaknya atau yang kayak rekomendasi gitu. Lo bisa ngikutin ini atau enggak? Bisa menggunakan media ini atau enggak gitu. Ini ada opinion leader gitu di antara si kelompok sosial tersebut yang ikut mengatur arus dari halayak yang lain, apakah bisa mengikuti informasi yang disampaikan di media masa tersebut atau enggak. Ya, misalkan contohnya gitu, kalau misalkan di kelas kalian ada yang penikmat film gitu dan dia udah nonton film-film terbaru, dia yang dijadikan rujukan gitu buat kalian bahwa film ini bagus nggak? Terus yang worth it nggak sih buat ditonton? Atau apakah harus nunggu ditayangin di televisi apa kayak gimana gitu. Jadi dia menjadi opinion leader. Atau ketika kalian mau mengakses aplikasi games. Mungkin ada teman kalian yang memang dia games itu masuk ke untuk awalan games itu masuk ke media baru gitu. Mengapa akhirnya ini disebut media massa? Kenapa bisa nggak sih ini seru nggak sih games buat dimainin, worth it nggak sih gitu. Mungkin kalian minta rujukan ke dia gitu. Jadi ada orang sebagai yang perantara gitu yang ikut mengendalikan arus informasi tersebut. Ini adalah teori-teori yang dicetuskan oleh Devler dan Ball-Rockich.
terkait pertemuan halayak dengan media. Ini tentang bagaimana seseorang mengartikan isi pesan dari media gitu. Sorry, sorry. Ini suara saya agak ini, saya harus minum dulu, bentar. Hmm. Hmm. Ya udah nggak apa-apa.